Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulima Febiani. Saya siswi SMK Negeri 1 Perukal kelas 12 OTKP 2. Tujuan pembuatan video ini, saya ingin memenuhi tugas bahasa Indonesia tentang surat lamaran pekerjaan. Ketika kita ingin mendaftar menjadi karyawan ataupun wira swasta, kita tentu membutuhkan keterampilan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu bersifat formal karena dikirim dari pribadi kepada suatu instansi atau perusahaan. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang lain ataupun instansi ataupun perusahaan yang ingin memberikan suatu pekerjaan ataupun jabatan yang kita inginkan. Surat lamaran pekerjaan merupakan salah satu contoh teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang meyakinkan seseorang dengan pendapat kita, dengan data, fakta, bukti yang konkret. Mengapa surat lamaran pekerjaan disebut sebagai salah satu contoh teks eksposisi? Karena di dalamnya memuat bagian-bagian di mana kita meyakinkan seseorang bahwa kita berhak atas posisi atau pekerjaan yang ingin kita lamar dengan data, fakta, bukti yang konkret. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Biasanya, jenis surat ini digunakan oleh suatu perusahaan yang sudah mencantumkan kriteria pembuatan surat lamaran pekerjaan. Jenis surat lamaran pekerjaan yang kedua yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisah dari riwayat hidup atau kurikulum vitae. Jenis surat yang dipisah oleh riwayat hidup atau kurikulum vitae lebih digemari oleh pelamar kerja karena suratnya yang tidak terlalu panjang walaupun pembuatannya memerlukan 2 kali kerja. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Tempat surat itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya, tanggal surat. Tanggal surat itu ditulis dengan angka. Tulisan bulan ditulis dengan huruf kapital. Setelah bulan adalah tahun. Tahun ditulis dengan angka. Ingat ya, tempat dan tanggal surat tidak diakhiri dengan tanda titik. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang kedua yaitu hal dan lampiran. Lampiran tidak boleh disingkat menjadi LAMP atau LAMP dan lain sebagainya dan menggunakan huruf. Misalnya lampirannya ada 4 lembar, berarti harus ditulis menggunakan huruf, tidak boleh menggunakan angka. Sedangkan hal berisi tentang maksud kalian menulis surat tersebut, seperti hal lamaran pekerjaan. Lanjut, sistematika yang ketiga yaitu alamat surat. Alamat surat itu diawali dengan yang terhormat atau disingkat YTH. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Jika kita menggunakan kata kepada, maka surat tersebut sudah salah. Usahakan menulis alamat surat itu tidak lebih dari 3 baris. Baris pertama berisi kepada siapa surat itu ditujukan. Untuk kepala pimpinan, kepala sekolah, kepala instansi tidak menggunakan gender seperti bapak atau ibu. Baris kedua itu berisi alamat lengkap dan kata jalan yang tidak boleh disingkat. Baris ketiga berisi nama kota seperti Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya. Lanjut, sistematika yang keempat adalah salam pembuka, contohnya adalah dengan hormat. D-nya huruf kapital dan hormat diakhiri dengan tanda koma. Sistematika yang kelima yaitu alinea pembuka. Alinea pembuka ini berisi tentang dari mana informasi yang kalian dapat ketika ingin melamar pekerjaan tersebut. Macam-macam informasi yang bisa kalian dapatkan bisa berasal dari suatu iklan, informasi seseorang, pengumuman resmi dari suatu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, permohonan instansi dari sekolah, dan inisiatif sendiri. Sistematika yang keenam yaitu isi surat. Isi surat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu identitas. Jadi, di dalam identitas dituliskan nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Isi surat yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini berisi tentang alasan kenapa kalian membuat surat lamaran pekerjaan tersebut. Dan isi surat yang terakhir atau yang ketiga yaitu lampiran. Lampiran ini bertujuan untuk meyakinkan suatu instansi atau perusahaan yang ingin kita lamar bahwa kita berhak dan berkualifikasi untuk mendapatkan jabatan atau pekerjaan tersebut. Setiap rincian lampiran diakhiri dengan tanda titik koma dan diakhiri dengan tanda titik. Dan selanjutnya, sistematika yang ketujuh adalah penutup. Penutup ini berisi tentang antusiasme pelamar pekerjaan terhadap pekerjaan tersebut. Sistematika yang ke-8 yaitu salam penutup. Salam penutup contohnya hormat saya. Kata hormat diawali dengan huruf kapital dan kata saya diakhiri dengan tanda koma. Sistematika yang terakhir atau yang ke-9 yaitu
tanda tangan dan nama terang. Jika nama tidak menggunakan gelar, maka cukup menuliskan huruf kapital di awal kata. Contohnya, kalau nama saya Ulima Febriani, Ulima, U-nya huruf kapital, dan Febriani, F-nya huruf kapital. Jika menggunakan gelar, Ulima Febriani, spasi SPD. S-nya huruf kapital, titik, PD, P-nya huruf kapital, dan D-nya huruf kecil. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.